Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marzuki Mirza Mahendra, NIM 2019 1011 03 476. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, mengenal UU Pokok Agraria. Dalam rangka terbentuk secara adil dan makmur, pemerintah berusaha menjaga sumber daya, khususnya yang meliputi pemanfaatan lahan melalui Undang-Undang Nomor 5. Hal ini dilakukan agar pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama dan tidak dikuasai oleh satu pihak saja. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pokok-pokok yang menjadi pembahasan utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria di bawah ini. A. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini secara resmi diberi nama UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia, pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah air dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. B. Apa itu pokok agraria? Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan cermat, sebenarnya Undang-Undang Nomor 5 yang juga dikenal dengan Undang-Undang Agraria tersebut tidak hanya mengatur tanah dalam artian sempit. Undang-Undang Nomor 5 atau Undang-Undang Agraria mengatur sumber daya alam agraria secara umum, juga mengatur jenis-jenis hak atas tanah. Hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 16 ayat 1 bahwa jenis-jenis itu antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain. Jika melihat ketentuan pasal 16 tersebut, maka jenis-jenis hak atas tanah dikategorikan menjadi 3 antara lain. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Yang kedua, hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak gadai tanah, hak usaha bagi hasil, perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Kemudian hak atas tanah yang statusnya mengikuti undang-undang, maksudnya adalah hak atas tanah bisa berubah disebabkan perubahan undang-undang yang akan lahir kemudian. Itu tentang mengenai Undang-Undang Pokok Agraria, mengenal Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian yang kedua adalah manfaat Undang-Undang Pokok Agraria bagi pemilik properti. Saat berbicara tentang Undang-Undang Pokok Agraria dalam masalah properti, tentu saja Undang-Undang Nomor 5 ini sangat bermanfaat sekali karena aturan ini mengatur tentang jenis hak terkait tanah. Adapun 5 hak yang mencakup dalam urusan properti yaitu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak pengelolaan. Dengan memiliki kelima jenis hak tersebut, maka pemilik properti akan memiliki jaminan hukum dan kebebasan untuk mengelola propertinya,
Misalnya hak guna bangunan HGB yang memberikan kewenangan kepada individu atau kelompok untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Kemudian nomor 3, dasar dan ketentuan pokok Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dalam proses pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi acuan atau dasar peresmian Undang-Undang Agraria. Salah satunya adalah dengan memperhatikan kondisi dan karakteristik pemanfaatan lahan oleh masyarakat Indonesia. Berikut ini merupakan dasar dan ketentuan pokok yang melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Yang pertama, kondisi masyarakat Indonesia di mana kontribusi perekonomian Indonesia yang berciri khas agraria meliputi pemanfaatan bumi, air, dan udara sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Perlu dijaga kelestariannya untuk kepentingan bersama dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Hukum agraria yang sebelumnya berlaku disusun dan dipengaruhi dari peninggalan hukum-hukum penjajah yang tidak sesuai dengan pandangan bangsa dan bertentangan dan kepentingan rakyat secara luas. Terdapatnya unsur dualisme pada undang-undang sebelum UU Nomor 5 yang meliputi hukum adat dan hukum agraria. Yang terakhir, tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat luas. Nomor 4, hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Melalui peresmian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, terdapat dasar hukum kuat mengatur tentang hal pemanfaatan tanah. Hak atas tanah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 5 meliputi hak milik tanah, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak pembukaan tanah, dan hak pemungut hasil hutan. Melalui aturan hak pemanfaatan tanah tersebut, seluruh tanah yang dimanfaatkan wajib memiliki sertifikat sebagai bukti sah pemanfaatannya. Dalam proses pendaftaran pemanfaatan atas tanah secara umum harus melalui 3 proses. Proses tersebut meliputi pengukuran dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak, dan pemberian bukti hak yang biasanya pembentuk sertifikat sebagai bukti sah. Seluruh proses pengurusan pemanfaatan tanah sebagian besar dilakukan terpusat di Badan Pertanahan Nasional atau bisa disebut BPN. Yang terakhir adalah fakta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Uraian tentang Undang-Undang Nomor 5 tentang pokok agraria di atas. Agar lebih sederhana, berikut merupakan rangkuman uraian beberapa fakta tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang sangat nomor 1, Undang-Undang Pokok Agraria sebagai landasan tentang UU Rumah Susun. Dengan berdasar UU Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun ditetapkan. Dalam UU tersebut diatur bahwa hak milik atas rumah susun adalah perseorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Kedua, UU Pokok Agraria sebagai landasan pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Kasus penyerobotan tanah bukan barang baru lagi di Indonesia. Dalam UU Pokok Agraria pasal 24 telah disebutkan penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menjadi landasan pasal 385 KUHP untuk menindak kasus pidana penyerobotan tanah. UU Pokok Agraria sebagai landasan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. UU Pokok Agraria pasal 19 termaktub tentang pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal ini kemudian melahirkan pasal 24 tahun 1997 yang mengatur tentang pendaftaran tanah.
Kemudian Undang-Undang Pokok Agraria sebagai rujukan reforma agraria. Dan yang terakhir Undang-Undang Pokok Agraria dan kaitannya dengan UU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.